Arif ini kan sudah berkeluarga. Tapi masih tetap patah hati toh. Udah enggak, sudah lewat. Oh, udah lewat. Tapi cuman merayakannya aja, mereka bareng-bareng lah ya. Oh, gitu. Kalau dia masih loh jatuh cinta walaupun udah berkeluarga. Nah, itu pertanyaan kan itu. Jatuh cinta kepada anak. Wih. Berapa? Saya senang sekali kalau dibikin patah hati. Biar jadi lirik Biar ya. jadi lirik jadi duit. Budi ya. Ternyata malah produktif ya. Karena apalagi cowok ya. Karena cowok tuh kan dia patah hati tapi suka nggak mau mengakui gitu. Gengsi kan, gengsi. Jadi ketika ada music atau ada quotes yang mewakili dia tuh akan dia repost dan akan dia bilang relate banget sama hidupku gitu kan. Gitu kan. Kalau dia ngomong sendiri nggak akan mau. Nggak akan mau Iya, karena dia betul. sih. Jadi dia memakai media yang lain which is musik gitu. Halo Sobat WK, ketemu lagi sama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini Warta Kota kedatangan tamu istimewa, band yang populer di skena musik Indonesia. Kita sambut ada For Revenge. Rame banget. Ini For Revenge baru saja merilis album keempat, judulnya Perayaan Patah Hati, babak pertama. Dikoreksi jika salah, Mas Boni. Betul. Sebelum ngobrol, boleh Mas Boni dan teman-temannya memperkenalkan diri meskipun sudah populer? Alah. Dari sini dulu deh. Halo, saya Cimot di drum. Gue Bonix di vokal. Aku Iza di bass. Aku Arif di gitar. Oke. Jadi wajah-wajah mereka ini di apa namanya di poster di cover albumnya kelihatan ini banget, rapi banget itu. Oh, ternyata aslinya enggak. Purakan. Jadi di For Revenge ini menurut Matias ini teman saya ini dulu Ya, Mas panutan Matias. saya Mas Bonik itu Sama panutan saya juga. akun Instagramnya ternyata followers lebih banyak For Revenge daripada Warta Kota Mas Krisna ya. Jadi gitu. Mohon maaf ya Mas lebih Bonik. banyak Matias kan. Oke Mas Bonik dan teman-teman barangkali boleh cerita Iya. ini apa namanya memang lagi trennya bikin lagu-lagu patah hati kemudian dimasukkan dalam album perayaan Patah hati. perayaan patah hati sampai babak pertama, nanti barangkali ada yang babak kedua pastinya. Prosesnya berapa lama? Informasi yang saya dapatkan bahwa salah satu lagu Serana. Dirana Mas Arif Serana. Serana Nah. itu bahkan sudah dirilis tahun 2020, Udah. awal 2020 Februari 2020. Sekarang albumnya. Silakan cerita. Kalau trennya sih enggak ya, maksudnya For Revenge tuh dari mulai dia berdiri memang temanya udah patah hati. Oke. Maksudnya kita udah secara benang merah yang kita angkat tema-tema tentang patah hati. Jadi For Revenge Family itu memang sad boy semua ya? Sad Boys. Sebelum ada almarhum. Ya maksudnya emang dari awal kan kalau dulu nyebutnya apa kita imo ya. Imo gitu. Jadi memang soal emosi patah hati gitu. Terus memang dari dulu dari 2000 berapa Mat? 2006 gitu. Terus and then kita regroup lagi di 2020 itu memang udah kita planning untuk kita bikin satu album keempat gitu dengan menegaskan itu gitu. Perayaan patah hati itu. Salah satunya inspirasinya dari almarhum. Oke. Almarhum gitu kan waktu itu kan dia dengan patah hatinya dijogetin gitu betul. kan dan bisa yang sebegitunya gitu. Ternyata patah hati itu bisa menggembirakan gitu ya? Iya gitu. Ya? Maksudnya ternyata bisa begitu gitu, enggak yang selalu sedih gitu, termenung gitu, enggak, ternyata kan bisa dirayakan gitu ternyata. Begitu. Itu kemudian kalian masih anggap bahwa lagu-lagu patah hati itu tetap seksi ya buat pecinta musik Indonesia ya? Iya. Sangat-sangat sih karena terutama untuk orang-orang anak-anak muda gitu ya, maksudnya lebih gampang
terserak Masuknya gitu, ya? heeh. Karena apalagi cowok ya. Hmm. Karena cowok tuh kan dia dia patah hati tapi suka nggak mau mengakui gitu. Gengsi. Iya kan, gengsi. Jadi ketika ada music atau ada quotes yang mewakili dia tuh, akan dia repost dan akan dia bilang relate banget sama hidupku gitu kan. Gitu kan. Kalau dia ngomong sendiri nggak akan mau. Nggak akan mau Iya, karena dia sih. betul. Jadi dia memakai media yang lain which is musik gitu sebenarnya. Relate banget, makasih ya gitu kan. Mat, lu kalau ngerasa patah hati, belajar sama mereka nih. Ini liriknya oke nih. Tentang patah hati tapi menggembirakan gitu loh. Bener-bener. Fase kalian memang masih merasakan gitu, apa namanya, sebelum album Perayaan Patah Hati ini jadi babak pertama dan kedua, apakah Mas Bonik dan teman-teman masih suka merasakan itu loh? Patah hatinya? Iya. Oh, Arif pasti. Fase kalian kayak Mas Arif barangkali udah lewat momen-momen itu. Udah lewat kok saya. Ya, tapi masih ada. Ya, artinya tetap bisa memunculkan emosi itu gitu. Oh iya. Itu dari mana jadi? Arif ini kan sudah berkeluarga. Tapi masih tetap patah hati toh. Udah enggak, sudah lewat. Oh, udah lewat. Tapi cuman merayakannya aja, mereka Oh, nanti gitu. bareng-bareng lah ya. Oh, gitu. Enggak, tapi artinya gini, kayak Mas Imot berangkat bercerita inspirasinya dari mana ini? Tiba-tiba yang nggak pernah lagi merasakan jatuh cinta, kemudian patah hati, kemudian Kalau bisa- dia masih loh jatuh cinta walaupun udah berkeluarga. Nah, itu pertanyaan kan itu. Jatuh cinta kepada anak. Wih, Ya, artinya boleh cerita tuh inspirasinya Iya. datang dari mana? Kalau inspirasi kebanyakan Mas Bonik ya? sebenarnya dari Mas Bonik gitu. lempar terus. Iya apa ya by pengalaman aja gitu. Kalau inspirasi segala macam dari pengalaman, entah di pengalaman gua atau pengalaman anak-anak yang lain gitu. Karena kan kalau lebih real akan lebih masuk berasa ini. Gitu sih. Kalau saya masih mengalami fase-fase patah hati itu, saya masih mengalami. Atau memunculkan kembali emosi itu? Kadang yang saya rasain sih, yang lagi saya rasain, jadi nggak yang recall dari memori lama ya, jadi masih seger lah. Atau Makanya berarti saya senang sekali kalau dibikin patah hati gitu. Biar jadi lirik Biar ya. jadi lirik jadi duit. Budi ya. ternyata malah produktif ya. Jadi itu kenapa kemudian For Revenge memberi album keempat ini Perayaan Patah Hati. Iya, kan memang. Iya itu tadi untuk dirayakan, ternyata ah. menyenangkan untuk dirayakan gitu. Iya. Kayak masa gua doang yang patah hati, ayo bareng-bareng gitu. Jadi gua menularkan gitu. Ngajak, ayo kita bareng-bareng gitu. Ya itu artinya dari materi lagu itu memang sudah terkumpul sejak lama. Mas Bodi kemudian tinggal dibuka-buka lagi, diambil lagi. Kalau itu baik ya dari pas, jadi gini, jadi For Revenge tuh gue balik lagi ke For Revenge tuh 2019 akhir, dan 2020 tuh kita sebut itu ketika kita regroup lagi lah, era keduanya For Revenge. Di situ kita udah mulai tuh dari mulai lagu yang pertama tuh Derana, dan Serana sampai Coba Mas Bodi coba sepenggal liriknya coba. yang mana? Derana. Aib yang apa? Ini Ija dari tadi diam aja nih. Gimana aja refnya tuh? Sang derana bergegaslah menunggu ditemukan. Wih, itu Derana. Iya. Jadi memang kita bikin dari 2020, terus ya dari awalnya tuh kita pengen bikin album tuh di 2020 itu. Cuman kan nggak ada yang tahu waktu itu, tiba-tiba pandemi aja kan. Ya udah akhirnya kita ntar dulu deh nunggu ini beres baru kita rilis. Jadi sebenarnya materinya udah dari 2 tahun lalu kita cicil lah hasilnya. Oke, dicicil. Itu. Akhirnya ditutup sama kemarin 2022 tuh sama yang single terakhir Untuk Siapa. Untuk siapa? Gitu. Ya. Keren itu ini ya, apa? Dulu yang pakai siapa Mas Bonik ya? Pakai Vicky Mono ya? Oh, itu yang Sebelumnya. Sana tuh dipakai. Model ya? Model Iya, ya. model. Modelnya Vicky Mono. Kemudian Dead Squad. Untuk siapa? Kemudian pemakai Makai lagi. iya. memilih model Menggunakan menggunakan siapa namanya Mas? Vina Filipe. Sebelum masuk ke sana, jadi materi itu memang sudah disiapkan sejak awal 2020 sekaligus penanda kembalinya Mas Bonik. Yes, jadi sebenarnya
penanda itu, dan itu tadi era keduanya For Revenge. Iya. Kayak kita memulai kembali dari, makanya lagu pertama yang kita rilis Derana kan, yang tadi Ija nyanyiin gitu. Sang Derana bergegas lah gitu maksudnya. Ayo bergegas lah gitu. Jadi tuh Ngegasnya lah. mengajak pendengarnya untuk tegar sebenarnya. Sama kitanya juga sebenarnya itu Iya. maknanya lebih buat For Revenge-nya untuk ayo lari lagi Iya. gitu. Kalian nerima lagi, Mas Boni? Memang nggak bisa move on gitu, Mas Iza barangkali sama Mas Boni? Kan kita yang minta, bukan kita yang nerima. Ya, artinya Kita yang balik- minta dia balik lagi gitu. Oke. Jadi memang kebetulan waktu itu Mas Boni lagi nggak punya pengen berekspresi tapi Iya, lagi kondisi hatinya tuh lagi apa kalau orang sekarang? Lagi mental breakdown gitu. Masih kayak gitu. Lagi tidak baik-baik saja, terus kayak butuh media tempat, untuk luapkan. Pas banget waktu itu si Arif nelpon gitu. Jadi langsung klik aja itu ya. Langsung klik aja ya. Kayak feeling aja Chemistry-nya gampang moodnya. ya, Mas Arif ya. Chemistry-nya karena udah lama juga Karena sih memang kita. udah lama juga. Sebenarnya ya formasi ini sebenarnya udah lama kan. Iya. Ada hitam di atas putih Mas Arif. Ya, Jaminan gitu Pakai baca. kayak. Oh, yang hitam di atas putih kan kamu. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu pas kita berempat lagi. Cerita lagi. Udah rilis 2 lagu tuh Derana Serana, nggak lama dia keluar. Ya. Nah, itu dia makanya kan saya merasa dihianati gitu. Oke. Maksudnya udah balik lagi tapi Pas dia cabut, dia dia ngajakin cabut. balik. Iya, dia cabut gitu. Akhirnya dia juga baru balik lagi di 2022 kan. Oke. Nah, itu baru ada hitam di atas putih. Oh iya, Bang. Iya. Diva Notaris ya Mas Arif ya. Kalau dia baru keluar lagi. Bener. Di depan notaris. Justru yang hitam di atas putih itu dia kan. Iya. Iya. Kalau Mas Boni nggak malah. Enggak. Enggak, karena saling percaya aja. Kalau ini kita nggak percaya. Tapi kan baik-baik aja kan. Baik-baik aja. Baik. Di sini baik-baik. Ini butuh berapa lama Mas Boni boleh cerita proses meskipun awalnya akan dirilis awal 2020, kemudian mundur sampai kemarin, akhirnya baru diluncurkan ke industri musik Indonesia. Proses persiapannya ini berapa lama untuk mengumpulkan materi lagu? Iya, itu sepanjang 2 tahun itu. 2 tahun ini? Karena ya harusnya bisa lebih cepat, cuman kan gara-gara dia keluar gitu kan. Karena lumayan tuh selama 2 tahun aja kita bongkar pasang personil berapa kali ya, Mat? Ya kan dia keluar, masuk gitaris lagi, 2 orang tuh gitaris masuk, terus dia tiba-tiba pengen balik lagi. Akhirnya kita keluarin yang 2 gitaris. Ngeri. Thank you. Keluar Gitaris. untuk masuk Mas Arif lagi ya? Betul. Mahal Luar harganya. biasa. Mahal. 2 kepala harganya. Kepala harganya. Wah, prosesnya lama di situ sebenarnya di drama-dramanya Arif ini. Thank you. Tapi ini ya, artinya kalian sepakat untuk bersama lagi tuh emang ada kekhawatiran ini lagi nggak? Misalnya, oke kita bikin perayaan patah hati babak 1, jangan-jangan nanti babak 2 udah nggak bareng lagi gitu loh. Enggak, Kan Mas, sayang karena- aja. Karena ada 2006 hitam di atas loh. putih tuh. Ya buat Mas Arif doang. Semua itu semua. Tanda tangan akhirnya. Tanda tangan akhirnya. Sama kayak ini, sama kayak personalnya Padi itu. Oh iya, iya. Akan janjian ketemu lagi, kumpul lagi 2017 tanda tangan. Tanda tangan kan. Notaris. Oke lah. Mudah-mudahan awet lah. Iya. Tinggal ini doang nih. Jadi kendalanya itu aja ya Mas Boni? Arif doang, Materi, iya. materi lagu udah jadi. Iya. Ternyata memang internal Iya, teman-teman iya. di For Revenge memang lagi. Karena lumayan kan, maksudnya pandemi ini lumayan loh, maksudnya ke mental buat kitanya tuh teman-teman musisi memang Boy. berasa ya. berasa, Banget. sangat berasa. Gitu. Arif kan sampai dikejar-kejar Oh, itu. debt collector. Ngeri. Bener toh? Enggak dikejar-kejar. Didatengin ya. Tapi Enggak gua- didatengin. tapi minjem uang Buat usaha. online. Oh. Bukan. Ya tapi bener punya utang kan? Iya. Tapi kan Masih bisa kita mau dulu yuk. dan gak dikejar-kejar, nggak ada yang ngejar. Iya, tapi kan dikejar harus bayar toh. Iya. Iya, udah. Dikejar kepusingan lah. Podcast bongkar aib. paham banget nih. Ini For Revenge kenapa sampai memisahkan sampai akhirnya ada babak 1 dan babak kedua?
Pembedanya apa? Kemudian memilih lagunya seperti apa gitu, Mas Budi? Karena sebenarnya pertama kan karena delaynya itu kan, tadi kita mau rilis ini lebih awal gitu, tapi akhirnya molor terus karena pandemi terus. Awalnya malah single aja ya. Akhirnya ya, single akhirnya kan kita single to single terus yang Bebak Satu ini sebenarnya cuman pendokumentasian dari single to single itu gitu. Oke. Cuman kita keluarin baru yang untuk siapa. Kenapa dibagi dua? Karena pasti orang kalau kita sebut ini album keempatnya akan protes, maksudnya ya ini mau lagu lama gitu. Makanya kita bikin babak kedua. Jadi kalau secara nuansanya sama sebenarnya, Benang Merahnya Patah Hati, cuman lebih banyak eksplorasi aja di situ. Di dalam musik-musiknya lebih banyak. Ada beberapa lagu lama yang kemudian diaransemen ulang. Ada satu lagu lagu Oke. lama yang kita aransemen ulang, terus ada beberapa kolaborasi lagi gitu sih untuk babak 2 nanti ya. Cuman Jadi, masih belum beres. Jakarta hari ini cuacanya gimana, Mas? Jakarta hari ini berawan. Itu apakah juga masuk itu? Itu yang babak pertama. Oh, iya, babak Jakarta hari pertama. ini masuk yang babak Oke. pertama gitu. Sama Stereo Wall. Stereo Wall ya. Mas Budi barangkali boleh cerita itu kenapa kalian dari Bandung nih? Iya. Kenapa nggak Bandung hari ini? Nggak Sleman hari ini? Nggak Kita nggak di Sleman, Sleman. Iya. Purwodadi hari ini. Kalau udah di hari ini gitu. Oleh Wali Mandar hari ini. Ada apa dengan Jakarta hari ini itu? Inspirasinya dari mana itu? Ip. Dia belum masuk. Dia keluar waktu itu masih gini. Ip lagi. Apa ya? Ya kita band Bandung. Kita mau bikin Bandung hari ini. Bandung tuh terlalu menyenangkan. Jadi terlalu happy gitu ya di Bandung tuh. Juga buat dia nggak terlalu menyenangkan. Buat dia enggak sih ya. Tapi buat kita tuh kayak Bandung tuh kan Jadi nggak cocok sama itu cocok dengan nuansa gloomy-nya gitu. Jakarta tuh lebih cocok karena kan lebih banyak polemiknya. Jakarta tuh banyak jatuh bangunnya gitu. Jakarta tuh kota paling keras gitu kan. Jadi untuk mental dan hati gitu, makanya Jakarta hari ini. Itu alasan memilih pasangan duet. Stereo Wall waktu itu memang obrolannya udah lama sih ya, Mas Stereo Wall kan temen juga gitu, terus kayak udah lama pengen kayak bikin sesuatu gitu. Dan rencananya emang mau dibikin jadi dua version gitu. Jadi ada Jakarta hari ini, nanti ada lanjutannya gitu. Lanjutannya nanti dirilisnya sama Stereo Wall kan. Oh, oke. November ya? Nanti akan masuk ke singlenya Stereo Wall berarti. Betul, Oke. jadi gantian gitu. Ini setelah babak pertama, ada rencana yang babak kedua ini kapan? Atau masih dirahasiakan? Arif, Apa? Untuk babak kedua. Iya, babak keduanya Mas Arif. Masih nunggu tahun depan. half Ya, time dulu kemungkinan kan? sih di 2023 awal sih. Atau nunggu babak belur. Sama siapa? Soalnya ini sebenarnya Sama kita. masih kurang beberapa lagu lah lagi diracik dulu. Wih, diracik. Padahal materinya udah ada ya Mas Arif ya? Materi Baru udah cukup ya? Enggak sih masih kurang. Sebenarnya banyak ya, cuman Banyak. kayak enggak gitu, Iya, kayak lagi oke. mikir lagi gitu. Jadi masih kalian diskusikan itu ya? Betul. Sampai dapet yang nah ini baru nih gitu. Nah, dari label nggak ada ini ya, nggak ada tekanan untuk Tekanan Kanan ada 2023 ada harus- kalau secara timetable ada, Ah. timeline tuh ada gitu. Cuman kan nggak yang terlalu inilah tekanannya. Masih kita bisa tekan balik. Iya. Ini selain Mas Bodik tinggal di Bandung semua? Iya. Bandung. Mas Bodik di Jakarta. Iya. Iya. Buat teman-teman di Holy Fans ada masalah nggak itu? Ada persoalan nggak? Berlainan Nggak kota. ada. Sejauh ini aman, nggak ada terkendala. Balik lagi ke Bonix-nya. Gak masalah pulang lagi. Nggak apa-apa. Kunciannya di dia berarti ya? Iya. Nggak masalah. Paling sekarang jadi masalah BBM naik. Gitu. Wah, itu lumayan, Bro. Lumayan ya. Wah, Ongkos nggak usah dibahas lah ya. Belum lagi pekerjaannya Mas Bodik juga Kalau pekerjaan Selain enggak, BBM ya. selain manggung gitu ada pekerjaan yang lain gitu. Mungkin barangkali teman-teman juga punya sampingan itu, tapi ada ini nggak komitmen kalian akan tetap ya sayang itu 2006 ini udah jalan 16 tahun ya? 16 tahun. 16 tahun. Meskipun gonta-ganti personel ya udah namanya anak band ya wajar lah begitu. Iya. Tapi setidaknya for events ada komitmen apa gitu loh. Komitmen pasti ada sih. Ada. Udah tanda tangan juga. Karena udah tanda tangan Itu hitam di atas komitmen putih terus. satu. Ya, Intinya Kalau aku saling kan- percaya sih, Mas. Iya. Intinya Iya. saling percaya. bisa dipegang ya satu sama lain tuh maunya ya. Maksudnya
gua Cimot Iza Arif tuh kan udah lama juga gitu. Kita berantemnya udah tuh sering banget gitu, udah kayak udah ya udahlah gitu ya. Cukup lah ya kemarin-kemarin ya. Cukup lah. Nggak ada ya kemarin-kemarin udah lupain aja nih. Iya. Kayak udah berantemnya tuh udah kayak pukul-pukulan udah hampir pernah gitu kan ya, maksudnya udah ya udah dilewatin lah. Dan udah pada masalahnya tuh masalah yang sama. Klasik sih ya. Itu aja. Kok bisa muncul gitu ya Mas Cimot ya? Masalah itu lagi gitu. Iya gitu. Jadi Terjadi lagi gitu, nggak terulang bosan lagi apa gitu. gitu. Ah. Terus. Iya. Biasanya apa sih Mas Cimot? Biasanya apa kalau Duit anak ya? band itu? Iya. Dia mah nggak pernah ributin duit ya. Enggak pernah sih. Paling Oke. ngomongin di belakang. Paling apa ya beda Pendapat lah. gitu lah. Sih kan kalau band masalahnya ego sebenarnya. Ah, iya. Yang ini maunya gini, yang Ah. ini maunya itu. Kayak nikah toh. Kayak nikah iya. Kalau nikah tuh dia cuma beresin cuma Berdua. 2 orang. Oh, ini lebih banyak. Lebih banyak. Ya nikah dengan berapa istri gitu maksudnya. Enggak juga ya. Menikah beda. Apalagi latar belakang musik kalian kan juga beda itu loh. Sekalipun gue tadi nyontek di mana ya? Baca itu masing-masing punya latar belakang musik yang berbeda. Nah, kemudian disatukan di For Revenge. Nah, itu menurunkan ego biar levelnya sama gitu loh. Gimana, Mat? Itu sudah kami lakukan sih. Mas. Pernah terjadi sih ya maksudnya. Jadi Kalau dulu kan kita selalu berantem kayak drumnya Masalah ngomong musik gini juga, gitu kan. iya. Oke. Ini ngomong gini ya, gitarnya ngomong itu sering banget kalau dulu. Kalau sekarang udah kayak Udah saling ngerti satu sama lain sih. Iya. Sekarang udah ya setelah proses sekian lama itu ya kita udah bisa saling ngerti satu sama lain sekarang. kalau sekarang kayak ini ngejual nih gitu ya. Tujuannya udah sama gitu ya. ini uangnya lebih gede. Kayaknya nggak perlu yang terlalu skillful banget deh lagu. Yang penting kalau ini ngejual oke. Ini jualan nih kayak gitu. Udah nggak pakai double pedal. Ada kesamaan itunya lah. Ya gitu maksudnya sekarang kita udah berpikirnya kita bikin musik sebisa mungkin didengerin orang banyak gitu, maksudnya sebanyak mungkin orang gitu. Jadi udah mikirnya udah ke situ. Kita bikin musik untuk didengerin lebih luas lagi gitu. Pendengar itu ngasih masukan nggak ke teman-teman? Ada yang protes ada Yang gitu maksudnya. pendengar. Ya maksudnya yang protes juga ada gitu. Kenapa For Revenge kok sekarang kalau Digapelan iya lagunya. udah enggak screamo, Iya. udah enggak post hardcore gitu-gitu ada. Tapi lebih banyak yang nambah sebenarnya pendengar gitu. Tapi itu tadi soal musik, soal lagu itu memang jadi salah satu pertimbangan kalian untuk apa namanya? Ya supaya tetap jalan terus itu tadi loh. Iya. Ya artinya kayak misalnya yang tadi ya drumnya harusnya kenceng nih udah agak pelan. Ini tuh dia udah capek juga sih kayaknya. Kayak udah gak kuat gitu. Benar itu. Umur ya. Kayaknya sih. Ya. Iya. Kayaknya sedikit berpengaruh. Jadi tolong agak Malah sekarang kalau ada lagu buat drumnya, Hah? dia malah seneng. Kalau dulu kan nggak mau. Kalau dulu marah-marah. Oke, Kalau dulu iya. harus main dari gue awal. main apa nih gitu. Iya, Kalau iya, sekarang iya. bagus sih. kacau. Oh ini kan harganya oke lah. Gitu. Jadi pemicunya biasanya karena itu aja ya, ego aja tuh ya. Ego Ya, sebenarnya ego. ego. Bukan karena hal lain itu ya. Cewek. Ya bukan. Gue gak bilang begitu Mas Boni. Ya ego aja sih. Nah, maksudnya secara lagu pasti ada yang menonjol, Ya. ada yang biasa aja itu Mas. Ya. Nah, itu juga jadi apa namanya, pemicu nggak sih buat teman-teman gitu? Pemicu apa nih? Ya pemicu. Buat bikin lagu lagi. Ya nggak artinya pemicu kemudian ribut gitu loh. Oh, enggak sih itu. kalau lagu enggak. Nggak ada ya itu Nggak ada soalnya. kalau- Karena semua barengan apa memang bagiannya udah masing-masing gitu. Karena udah dengan porsinya masing-masing Ah, gitu ah. loh Mas. Jadi misalkan kan drum nggak mungkin nih ngoreksi Ah, vokal. ah. Oh nadanya jangan gini dong gitu. Oke. Sama sebaliknya vokal ke drum, drumnya yang gini dong nggak bisa Ah. gitu. Jadi intinya balik lagi ke masing-masing gitu. Ya lu mainin lah part lu gitu. Oke. Jadi udah tahu bagiannya masing-masing, Ya. udah tahu Iya. diri lah ya. Itu. Dan kitanya juga udah saling percaya satu sama lain gitu. Jadi kayak ya udah Arif biasanya bikin bagian awalnya, habis itu dibagiin ke Cimot sama aku gitu kan. Cimot bagiannya Cimot, aku bagian aku, terus terakhir Bonix vokal. Udah gitu, nggak ada saling kayak ininya drum jangan gini kayak yang barusan Cimot bilang. Udah jadilah lagu gitu biasanya. Oke. Jadi selain pandemi, album ini
kendalanya apa, Mas Budi? Selain pandemi. Selain Keluar masuknya Mas Arif tadi tuh. kendalanya. Sampai 2 tahun memang karena Ya materi juga sih. Terus ya maksudnya proses kreatifnya lumayan lama. Pundi-pundi uangnya belum ada ya. Waktu itu belum ada. Jadi untuk biaya produksinya. Ya itu doang sih, maksudnya gak terlalu yang kendala gimana gitu. Cuman kadang ada gini, secara proses kreatifnya kan kita pernah merilis Serana yang Serana. Ya pendengarnya lumayan banyak gitu. Ketika bikin lagu lagi tuh selalu terbebani yang itu gitu. Ya, itu ada lah kayak gitu-gitunya ada gitu. kekhawatiran itu ya. Kekhawatiran itunya ada. Tetap berpikir ke sana ya. Iya, Pasti. maksudnya kan itu tadi kalau bikin Iya. karya harus maksudnya dengerinnya lebih luas lagi gitu. Jadi kalau misalnya wah ini masih kalah nih sama yang Serana gitu, itu jadi kepacu lagi, ayo bikin lagi. Gitu. Jadi yang pertimbangannya salah satunya soal maksudnya beban itu tetap ada, tetap teman-teman tetap rasakan itu ya. Itu ada ya. Beban itu ketika yang bikin karya yang bahkan kan kalau Cimot merilis, ini jagoan gua nih lagu ini, terus gitu kan. Ntar keluar lagi Jagonya masing-masing kan? Iya gitu. Terus ntar keluar lagi, yang ini aja deh jagoannya gitu kan dia. Dia masing-masing kadang gitu juga. Terus ada gimana? Sweet. Berempat. Asalnya tuh saya suka banget sama jeda tuh. Jeda ya. Jeda suka banget. Wah, ini mau lebih Serana gitu kan ya. Ini Serana kalah nih sama yang ini. Iya. Gitu kan. Ternyata enggak. Enggak, keluaran untuk siapa? Untuk siapa? Abang kayaknya pindah ke sini. Lebih bagus ternyata. Jadi ini ngalah ya. Oh, ternyata. Untuk siapa jagoan saya sekarang. Nah, itu kalian memilih single yang untuk dikeluarkan duluan itu memang itu tadi maksudnya hasil kesepakatan bersama juga kah atau kayak tadi Kalau yang kemarin kan sebelumnya kita merilis singlenya satu-satu ya. Jadi itu sebenarnya nggak ada milih apapun. Cuman kayak atau label nimbrung di situ, ini aja nih pilihan label. waktu itu belum ada label, waktu kita rilis satu-satu oke. itu kayak cuman kita dengerin bikin lagu terus Oke nih. oke nih, nah baru kita rilis. Kalau misalnya enggak ini kayaknya baru bikin lagi gitu. Jadi bukan yang milih, misalnya ada 3 single kita pilih gitu, enggak. Tapi kalian bisa sepakat itu ya? Enggak oke ini telinganya bisa sama semua gitu. Bisa sama, bisa sama. Atau jangan-jangan Mas Cimot ya kalian bertiga oke, ternyata Mas Cimot enggak oke gitu kan, bisa jadi. Emang juga udah gitu nggak kalah. sih? Gitu. Iya, pokoknya udah Udah kalah. kalah. Iya. Udah gitu. Kalau satu udah. Iya, Untuk yang 3 berarti. Iya. Artinya kan udah kayak gitu. Ya ikut udah aja kan. ikut Ikut dong. Mas Cimot ikut aja kan. Iya. Begitu juga yang lain misalnya jagoannya Mas Arif ternyata enggak masuk lah. nggak masuk. Terima-terima aja itu. Kalau dia nggak terima karena dia kan dia yang bikin. Nanti nggak cocok nih, dia bikin lagi. Ya tetap ngotot ya. Gimana Kayaknya lah agak juga sulit masuk. diterima. Iya kalau dia gitu. Aduh, udah capek, udah tolak kan gitu. Gara-gara itu Mas Arif cabut. Bukan. Kalau cabut tadi saya udah bilang gara-gara pinjol. Oh. Hei, iya. bukan Balik pinjol, lagi itu nih. pinjaman online. Ya. Oke, rencana ke depan setelah perayaan Patah Hati babak pertama ini nanti setelah dirilis, tentu pasti For Revenge Family nunggu babak kedua. Betul. Ada rencana lain nggak Mas Ari barangkali yang udah disiapkan For Revenge? Paling Pandeminya udah mulai reda. ya rencananya kan langsung album ke babak kedua ya. Ya, tapi mungkin kita konser dulu. Iya, konser Akhir dulu. tahun ini kita konser dulu yang babak pertama ini, terus Di album tahun babak inilah ya. kedua gitu. Cuma ada Konser untuk kalian. Iya. iya, konser tunggal gitu. Hmm. Dan ambisnya babak kedua sih. Mimpinya pengen bikin film. Wih. Babak 1, babak 2, finalenya tuh film gitu kan. Kenapa itu Mas Bonik tiba-tiba kepikiran film? Seru ya. Iya Seru. kayaknya Asik albumnya deh. tuh bisa di capture Jadi satu jadi satu cerita film gitu. Oke. Jadi ada runutannya itu ya? Ada runutannya gitu. Oh, oke. Kayaknya dari setiap lagunya bisa mewakili maksudnya Keadaan. emosi manusia gitu. Jadi kayaknya bisa. Main sendiri kan nanti? Enggak, kalau main enggak. Kalau main enggak sih. Jadi pasti pakai ini mimpi ya, Pak? Iya, iya, oke. Saya tergantung Pak Arya di situ. Apakah approve apa enggak gitu. Cuman ya itu, pasti pakai aktor atau aktris. Gitu. Mimpinya ke situ sih. Kan kalian main sendiri juga bisa sebenarnya kan?
Ya paling jadi cameo jualan apa gitu. Cimot mungkin bisa, Iza mungkin bisa. Kalau untuk konsernya Iya, memang ada special request itu barangkali ada momen apa itu yang bikin teman-teman Furry Fans pengen mewujudkan mimpi itu. konser. Iya. Karena belum pernah ya? Belum pernah. Satu belum pernah. Terus memang sekarang kita lagi bener-bener matengin dulu konsepnya untuk konser itu sendiri gitu. Karena Jadi kan belum kalau bisa dikasih tahu ya konsepnya Oke. kayak gimana gitu. Iya. Cuma kalau lihat yang untuk siapa tuh kan segitu kan ada Ah. perform. Ya pengennya kayak segitu gitu, se-classy itu gitu. Si konsepnya tuh. Mat, lo ada pertanyaan? Enggak. Wartawan juga pada nanya. Ini apa namanya? Kalau dengerin prolognya itu panjang banget itu loh, Mas Boni. Untuk mendengarkan apa lagu apa ya? Apa? Perayaan Patah Hati tuh? Patah Hati ya. Wiranagara ya. Nah, itu bisa jadi satu buku sebenarnya, prolognya itu saking panjangnya itu. Wah, kayak cerita itu. Itu memang Itu yang lagu Perayaan Patah Hati kan maksudnya? Iya, Yang memang- puisi gitu kan? Iya, Iya. itu memang disengaja atau untuk kenapa nggak dinyanyiin rap gitu? Kenapa ya kayak apa? Puisi nyebutnya berarti ya? Itu puisi ya, puisi. Oke. Sajak lah. Ya. Jadi itu waktu itu sebenarnya lagunya tuh tahun 2020 ya. Ya, pertengahan. Pas pandemi lagi parah-parahnya terus Zaman PSBB tuh, Mas. PSBB ya. Terus bikin satu lagu terus pas jadi tuh kayak apa ya? Dark banget gitu ya. Banget, dark banget. Kayak kedengarannya tuh dark banget. Terus aku coba isi vokalnya kayak nggak masuk gitu. Oh, masuk. Terus ya udah nggak sengaja lihat Instagram ada Wiranagara, aku follow-followan terus kayaknya cocok gitu, kayaknya lucu kalau Wira isi part itu. Ya udah akhirnya kontak-kontakan sama Wiranya tertarik. Ya udah dia akhirnya bikin sajak itu. Dia cuma nanya itu sih, lu Bikin khusus untuk Furry Fans ya. Furry Fans itu dia cuma nanya lu mau temanya gimana. Gue bilang ya apa ya, ini orang ditinggal orang yang dia sayang terus kayak masih berharap untuk balik lagi gitu, udah gitu doang. Udah jadi tuh panjang banget ya. Jadi panjang banget. Panjang banget gitu. Pas udah jadi lah, ini kayak lagunya Wira ya, Wiranya lebih banyak dari Furry Fans ya. Porsinya banyakan Wira. Iya. Daripada lagunya. Tapi nggak apa-apa, ternyata kan belum jarang yang melakukan itu, jadi sesuatu yang baru juga. Oke, ngobrolnya menarik sebenarnya. Mau ngobrol ini tadi. Apa? Arif. Pinjol. Perjalanan. Mudah-mudahan rencana-rencananya Furry Fans wujud. Amin. Kalau saya sih pribadi jangan sampai bubar, kasihan 103 berapa Mat followernya? Banyak. 103. Iya, 103 itu 103 juta ya. Ribu. Wow, amin banget juta ya. Kayak kita sudah mengalahkan Blackpink. Kasihan teman-teman, pikirkan itu aja kalau misalnya mau bubar, pikirkan teman-teman yang mencintai kalian gitu ya. Gak usah pikirin dia kan. Gak usah pikirin. Jadi mudah-mudahan awet seterusnya, Amin, jangan sampai bubar lagi. Karya-karyanya ditunggu Furry Fans. Amin, thank you, Mas. Babak keduanya jangan lupa dirilis. Terima kasih Sobat WK sudah nonton video ini. Ketemu lagi lain waktu. Kita sambut Furry Fans. Jangan lupa subscribe ya.